Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rafiul Salam dengan NIM 220512040119 dari Prodi Teknik Informatika kelas A tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul standarisasi jaringan komputer. Pengertian standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa juga disebut aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan. Jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak dapat digunakan. Adapun manfaat dari standarisasi, yang pertama ada hemat biaya, meminimalisir biaya tambahan jika terjadi integrasi yang tidak efisien atau tidak sesuai standar. Yang kedua ada easy maintenance, meminimalkan kerumitan dalam pemeliharaan. Yang ketiga ada interoperabilitas, memungkinkan berbagai perangkat sistem untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama tanpa adanya hambatan. Badan-badan standarisasi dunia. Yang pertama ada ITU atau International Telecommunication Union, sebuah organisasi global yang ada dan didirikan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio di seluruh penjuru dunia. PBB menugaskan kepada International ITU untuk mengatur dalam hal skala penggunaan frekuensi secara global. Yang kedua ada IETF atau Internet Engineering Task Force, adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menerapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. Merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual ataupun organisasi, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Yang ketiga ada ANSI atau American National Standard Institute, adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lainnya, misalnya ISO. Yang keempat ada IEEE, adalah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk pengembangan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Sebelumnya IEEE memiliki kepanjangan, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineering. Namun kini kepanjangan itu tak lagi digunakan selain untuk keperluan legal, sehingga organisasi ini memiliki nama resmi IEEE saja. Dan yang terakhir ada ISO atau International Organization for Standardization, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan-badan nasional setiap negara. TCP atau IP. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. TCP atau IP layer. TCP atau IP memiliki 4 layer, yaitu yang pertama ada transport yang bertugas untuk menangani end-to-end komunikasi antar perangkat, memastikan data terkirim dengan handal dan sesuai kebutuhan aplikasi. Yang kedua ada network access yang memiliki fungsi untuk menyediakan akses fisik ke jaringan, mengolah alamat fisik atau MAC address, dan mengatur transmisi data. Yang ketiga ada internet yang memiliki tujuan menangani pengiriman paket data di antara jaringan, termasuk routing data di seluruh jaringan global seperti internet. Dan yang terakhir ada application yang memiliki tugas menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk berkomunikasi dengan jaringan.
Cara kerja TCP atau IP. Yang pertama, pengguna internet mengirimkan teks atau data lainnya ke perangkat tujuan. Disinilah TCP atau IP mulai bekerja. Yang kedua, TCP membagi teks menjadi beberapa paket data kecil, kemudian menambah beberapa informasi agar datanya tetap aman hingga sampai ke perangkat tujuan. Sementara itu, IP menambahkan label berisi informasi alamat tujuan pada paket data tersebut. Anda bisa menganalogikannya dengan proses pengiriman barang. Yang ketiga, setiap paket kecil tersebut dikirimkan kepada tujuan yang sama, tetapi menggunakan jalur komunikasi yang berbeda. Dalam proses ini, ada perangkat bernama router. Yang keempat, router menentukan jalur yang efisien untuk mengirimkan paket data dan mengatur lalu lintas internet. Selain itu, router juga bermanfaat untuk membagi beban data sehingga tidak terjadi overload. Yang kelima, setelah paket TCP atau IP tiba pada perangkat tujuan, komputer lalu membuka label alamat IP yang terpasang. Informasi dari protokol TCP juga dibuka untuk memastikan bahwa paket tetap aman dan tidak terjadi kerusakan dalam proses tersebut. Yang keenam, apabila paketnya mengalami kerusakan, komputer penerima akan memberitahukan komputer pengirim untuk kembali mengirimkan ulang pesan atau data. Yang ketujuh, setelah diperiksa, paket yang dibuka kemudian disusun kembali seperti susunan teks aslinya dan siap dibaca oleh penerima. Dan yang terakhir, perangkat bernama gateway kemudian menerjemahkan protokol asli jaringan komputer menjadi TCP atau IP dan sebaliknya. OSI. Model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu komunikasi data melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. OSI layer. OSI memiliki 7 layer, berupa yang pertama ada fisikal, dengan tujuan menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Yang kedua ada data link dengan tujuan menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Yang ketiga ada network dengan tujuan menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Yang keempat ada transport dengan tujuan menggunakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Yang kelima ada session, tahu memisahkan data dari berbagai aplikasi. Yang keenam ada presentation dengan tujuan menyajikan data dan menangani proses seperti enskripsi data. Dan yang terakhir ada application dengan tujuan menyediakan user interface. Cara kerja OSI. Yang pertama, informasi berawal dari layer application. Informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau protokol data unit atau data saja. Yang kedua, setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Yang ketiga, segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Yang keempat, paket mengalir ke data link dan kemudian berubah menjadi frame. Yang kelima, frame mengalir ke layer fisikal dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Dan yang terakhir, pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti aliran listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Proses pengubahan bentuk dari satu layer ke layer berikutnya dilakukan dengan menambahkan header khusus yang disebut enkapsulasi. Proses enkapsulasi jadi berulang-ulang sehingga menjadi bit-bit. Kemudian bit-bit ini dikirim ke host target melalui media jaringan. Setelah informasi berupa bit-bit sampai di host target, maka proses kebalikannya, yaitu melepas header satu persatu dari layer terbawah hingga layer paling atas akan dilakukan. Proses melepas header ini disebut dengan enkapsulasi. Kelebihan dari TCP atau IP versus OSI. Di TCP atau IP memiliki
kelebihan yaitu yang pertama sederhana dan efisien, yang kedua implementasi yang luas, yang ketiga skalabilitas dan fleksibilitas yang baik. Sedangkan di sisi OSI memiliki beberapa kelebihan yaitu yang pertama pemisahan yang jelas antara lapisan, yang kedua standar internasional yang baik, yang ketiga keamanan dan manajemen yang baik. Kekurangan dari TCP atau IP versus OSI. Di sisi TCP atau IP memiliki kekurangan, yakni yang pertama kurangnya keterpisahan lapisan yang jelas. Yang kedua, keterbatasan pada tingkat keamanan dan manajemen. Di sisi berlawanan, di OSI memiliki kekurangan berupa yang pertama kompleksitas yang tinggi, dan yang kedua keterlambatan dalam pengabdosian dan integrasi. Sekian presentasi saya hari ini. Semoga materi yang saya berikan tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata maupun salah informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.